Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana masih memberi kita kesehatan dan kesempatan hingga hari ini kita dapat kembali hadir dan berkumpul untuk melakukan P2K2. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan atas partisipasinya. Ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita belajar, kita tebu fokus dulu ya Bu, biar semangat. Satu, dua, tiga. Tebu fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yes. Tepuk tangan. Nah, jadi Bu, materi kita hari ini itu adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu pernah nggak mengalami masalah keuangan atau masalah ekonomi? Pernah ya, semua pasti pernah, termasuk saya juga pernah. Nah, jadi kita di sini tujuan pembelajarannya supaya kita lebih dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan. Nah, jadi kita dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga kebutuhan keluarga kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang kita coba dulu nonton video sebentar ya, Bu. Dari film Bu Lili ini Bu, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Kesulitan mengalami keuangan membaginya. Kesulitan membagi keuangan ya Bu ya. Yang lain ibu-ibu ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin harus kita banding untuk mengelolanya. Yang perlunya saja mau kita Nah, ya benar. Jadi di sini Bu Lili itu dia mengalami kesulitan untuk menempatkan uang-uangnya ini. Nah, mana di situ kita mau beli susu, Dewi mau bayar uang sekolah, minta uang jajan. Terus Bu Lili mau bayar listrik dan beli sayur, suaminya minta uang rokok dan pulsa gitu kan. Si Agusnya minta tas baru. Nah, jadi di sini Bu, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, menurut ibu-ibu, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan dari video Bu Lili tadi? Kebutuhan sayuran, listrik. Ya. Nah, jadi benar kebutuhan di situ adalah sayuran, susu anak, listrik. Nah, kalau tas, uang jajan, menabung ini rokok dan pulsa termasuk keinginan. Kenapa? Kalau bisa ditunda. Ya, karena masih bisa ditunda. Nah, jadi gini Bu, intinya kebutuhan itu ya sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan membawa efek di kehidupan. Contoh, kalau kita dalam sehari nggak makan atau nggak masak, nah itu kan membawa efek ya, kita bisa sakit. Untuk jangka panjangnya mungkin saja kita bisa meninggal gitu
kan. Nah, kalau tas baru, pulsa, kalau tidak tas baru, tidak punya pulsa, itu tidak membawa dampak apa-apa ke kita. Nah, jadi itu keinginan. Nah, terus gini Bu, kita di sini akan mempelajari sistem pengelolaan keuangan. Yang pertama itu ada namanya sistem catatan harian kas. Catatan harian kas, dan yang satu lagi sistem amplop. Nah, maksudnya gimana? Coba ibu-ibu di sini rata-rata penghasilannya bulanan atau harian ya? Bulanan. Yang harian angkat tangan coba Bu. Nah, ada 3 orang, 4 orang. Kalau yang bulanan ada 4 orang, berarti 4 sama ya, 50%. Nah, jadi gini Bu, penggunaan catatan harian kas itu, misalkan nih ibu dalam satu hari dapat uang 50.000 kita bilang. Nah, jadi 50.000 ini kita itu perlunya untuk apa aja? Untuk masak, untuk tabungan contoh, atau untuk disisihkan. Nah, jadi kita dari 50.000 ini kita harus bisa menyisihkan dulu Bu. Jangan tunggu ada uang sisa baru kita menabung, itu nggak boleh ya Bu. Contoh dari 50.000 ini kita ambil 5.000, kita tabung, kita sisihkan. Nah, kita manfaatkan 45.000 ini untuk keperluan, dan itu ibu harus catat keperluan apa-apa saja gitu kan. Nah, mudah-mudahan 45.000 ini masih ada sisa, bisa untuk ditabungkan lagi. Nah, itu untuk kalau yang harian kas. Jadi kira-kira dari 5.000 ini terkumpul dalam sebulan berapa, ibu-ibu kira-kira nggak ada uang, bisa ibu ambil dari situ untuk kebutuhan yang mendadak. Nah, kalau yang sistem amplop itu kan ibu-ibu gaji bulanan. Nah, begitu ibu dapat uang, contoh 1 juta. Nah, ibu-ibu harus sediakan beberapa amplop. Di amplop itu ditulis contoh uang listrik 150.000, uang belanja misalnya 500.000, uang sekolah 2 orang anak 150.000 gitu kan. Dengan catatan yang pertama ibu udah harus sisihkan. Tetap dari 1 juta itu ibu-ibu harus sisihkan dulu. Setelah itu baru ibu buat catatan di amplop-amplop. Dan jangan salah, mungkin ibu-ibu gini, Bu, gimana kalau misalnya dari amplop nih, amplop listrik, kan kita belum mau bayar listrik, tapi tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, boleh nggak kita ambil dari situ, nanti diganti gitu kan. Nah, sebisa mungkin jangan dulu Bu, sebisa mungkin jangan dulu. Kenapa? Kalau misalkan ada uang kita yang disisihkan, ada tabungan kita, pakailah dulu tabungan. Kenapa? Karena kalau dia dipakai, misalkan uang untuk bayar listrik dipakai ini untuk bayar uang ujian anak, atau untuk bayar apa gitu kan, jumlahnya kan belum tentu sama, bisa jadi lebih besar gitu kan. Nah, kalau lebih besar kita harus utang, maaf katanya. Nah, kalau misalkan jumlahnya lebih kecil, kita bersyukur masih ada lebihnya, tapi dia tidak sesuai tempat, kecuali kalau misalkan itu jumlahnya sama. Sampai di sini bisa dipahami Bu-ibu? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Kalau seandainya nggak ada tabungan, jadi bagaimana? Kan masih bisa dipakai kan? Misalnya nggak ada tabungan. Nah, jadi gini, kalau misalkan nggak ada tabungan, memang kepepet kali Bu, mendesak ya, mendesak. Nah, usahakan jangan dulu meminjam. Coba ibu cari aset apa yang ibu punya, ibu jual. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hutang. Jadi kalau ibu ada aset apa, ibu jual dulu. Nah, mudah-mudahan aset itu tidak terlalu penting gitu kan. Nah, itu gunanya kita menabung atau memiliki tabungan. Ada lagi pertanyaan yang lain Bu? Kalau aset sudah nggak ada Bu, jadi kayak mana jadinya? Nah, kalau aset nggak ada. Nah, kalau aset sudah tidak ada, dan kalau misalkan juga uang sudah tidak ada, sementara kebutuhan mendesak, memang kita harus, mau nggak mau, harus berhutang ya Bu. Tapi ada hal-hal yang harus ibu pertimbangkan sebelum hutang. Nah, menurut ibu-ibu nih, kira-kira apa hal-hal yang harus kita pikirkan matang-matang nih sebelum kita minjem uang?
Coba kita meminjau jangan sama rentenir. Jangan sama rentenir, udah pasti harus dihindari ya Bu, karena bunga sama rentenir atau Lebih tinggi. apa sih namanya ya, lintah darat atau apa gitu, itu dia bunganya pasti Lebih besar tinggi, gitu besar karena itu tinggi. terlalu beresiko. Selain itu Bu, ada lagi Harus kira-kira kita pertimbangkan antara pembayarannya nanti gimana, ada nggak untuk hasil kita untuk membayarnya. nah untuk membayar kira-kira ada nggak uang kita nanti untuk membayarnya gitu kan ya, itu benar. Yang lain Bu, Banyak. jangan terlalu banyak ya, sesuai kebutuhan aja minjamnya ya Bu ya. Nah yang lain Ya, sebelum kita minta sama negara, kok bisa kita minta sama sama tetangga ya benar. Nah jadi pintar-pintar ibu-ibu ini. Nah jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum berhutang itu Bu, itu yang pertama itu memang resiko. Kita harus pikirkan matang-matang jumlah yang mau kita pinjam itu berapa. Itu usahakan sebisa mungkin pinjamlah dengan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita butuh 200.000 ya pinjam 200.000 gitu kan. Nah yang kedua, pilih tempat meminjam dengan resiko atau dengan pengembalian itu yang terkecil tanpa bunga. Nah kalau sama tetangga kan mudah-mudahan nggak ada bunga. Nah terus yang ketiga, cara kita membayarnya. Nah cara kita membayarnya sesuaikan dengan penghasilan kita. Kalau misalkan kita harian, berapa yang harus kita sisihkan untuk membayar hutang. Nah kalau tadi kita bulanan, bisa nih kan berarti ya bulan depan temponya itu sebulan kita harus mengembalikan juga. Tempo jangka waktu pengembaliannya itu juga kita harus pikirkan ya Ibu. Nah terus juga sebisa mungkin lah memang kita itu dihindari sama yang namanya utang, apalagi sistem tutup lubang gali lubang tutup lubang ya, gali lubang tutup lubang. Nah itu juga makanya kenapa di sini kita diajarkan atau diharuskan memang harus menabung ya Bu. Jadi mulai bulan depan nih, nggak mulai bulan depan, mulai besok nggak bisa nih ibu-ibu kalau dapat uang langsung sisihkan yang untuk ditabung berapa, sisanya baru dipakai. Syukur-syukur ada lebihnya. Dan kalau memang ada rezeki lebih yang nggak diduga-duga, itu memang wajib ibu sisihkan. Nah sampai di sini paham ibu-ibu? Nah paham. Kalau paham, ayo kita ulangi kesimpulan yang pertama tadi ya Pak, untuk pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk pengelolaan yang keuangan penting keluarga. daripada keinginan. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Terus Mengatur keuangan. mengatur keuangan supaya sesuai antara Pengeluaran dan pemasukan. ya pemasukan dan pengeluaran dan sebaliknya. Terus Bu, menghindari utang. Ya benar. Terus Bu, mencatat, membuat catatan harian supaya kita tahu berapa yang uang keluar, berapa yang masuk. Nah kita harus bisa sesuaikan. Yang terpenting itu memang kita harus tetap utamakan kebutuhan yang benar-benar mendesak ya Bu. Kalau yang keinginan bisa dikesampingkan. Oke, sampai di sini Bu-ibu, saya mau nanti sampai rumah langsung dipraktekkan ya Bu sama Bapak sama anak-anaknya. Nah, ya. Nah, jadi sampai di sini pertemuan kita ibu-ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini, kita di sini sama-sama belajar, semoga menjadi berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Semoga Allah juga senantiasa melindungi dan menjaga kita, memurahkan rezekinya. Amin. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.